Oke, selamat sore kakak-kakak. Kita akan memulaikan lagi kegiatan kita di sore hari ini. Salam sehat, selamat berkudapa, salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Oke kakak-kakak, kita akan memulaikan sesi kita di sore hari ini. Rencana tindak lanjut. Tapi sebelum itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke kakak-kakak, kita lanjut, masih semangat. Pastilah masih semangat. Mudah-mudahan Kak Helen. Jadi saat ini kakak-kakak, kita lanjut di materi rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hanya 1 jam. Semoga kita semua sehat dalam membuat rancangan nantinya, karena ini adalah rencana tindak lanjut dari 2 tatap muka tentang kombel. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Jadi di sini dimintakan kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran, karena ini memang akan membuat satu rencana. Jadi diharapkan kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkan rasa syukur, kemudian rasa ingin tahu dan kebajikan. Kemudian kakak-kakak, seperti biasa, kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera di saat tatap maya, mematikan mikrofon jika ada yang berbicara, kemudian hadir seutuhnya dalam pembelajaran ini, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Jika ingin bertanya, kakak-kakak klik raise hand sebelum bertanya, kemudian jika ada gangguan signal, itu merupakan hal yang wajar bagi kita semua. Oke, kakak-kakak kita lanjut. Jadi tujuan dari tatap maya kita sore hari ini yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian kakak-kakak nanti memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, jadi mungkin kita merefleksi 2 tatap muka dulu. Sebelum Kak Helen saja duluan, karena nantinya. Silakan Kak, diberikan kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran 2 tatap maya sebelumnya tentang apa sih kombel, apa yang harus kita lakukan, apa yang bermanfaat di kombel. Silakan Kak, refleksi dulu. Ya, putus, berarti habis. Kak Helen berarti habis baterai. Oke, silakan Kak Valerie. Tes. Ya, silakan Kak. Oke, terima kasih. Merefleksi dari 2 materi sebelumnya, yaitu menyangkut komunitas belajar. Jadi sekali lagi merefleksi tentang materi yang sudah dibahas, yaitu komunitas belajar. Jadi di sini tentunya komunitas belajar ini sangat bermanfaat untuk bagaimana kita mau menciptakan suatu pembelajaran itu benar-benar bermakna, tentunya dengan inovasi-inovasi yang ada,
kemudian memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada secara kontekstual, tentunya dengan kolaborasi-kolaborasi yang nantinya kita akan ciptakan. Jadi tentunya dengan komunitas belajar ini sekiranya dapat menjadi harapan, dapat menjadi motor penggerak untuk pembelajaran lebih menyenangkan lagi, terlebih berpihak kepada peserta didik, guna untuk transformasi atau dalam hal ini ada perubahan lah dalam pembelajaran di satuan pendidikan yang kita jalani. Kemudian komunitas belajar ini nantinya diharapkan benar-benar menciptakan suatu program atau suatu proyek yang memiliki nilai jual lebih atau nilai plus terlebih dalam satuan pendidikan tersebut, sehingga tentunya menarik minat daripada peserta didik untuk sekolah di sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri 2 tepuk untuk Kak Valerie nih. Bagaimana Kak Tiara? Bolehkah Kak Michael sudah tiba di rumah? Sudah tiba di rumah? Di sekolah ini, Kak. Oh, kesian. Jadi tadi dari pameran ke sekolah lagi? Iya. Cuma tadi macet kan, udah kampanye tadi. Semangat kakak-kakak. Semangat ya. Bagaimana Kak Tiara refleksi tentang 2 pertemuan tentang Kombel tadi? Apa yang kakak rasakan? Apa yang sudah masuk di pemikiran kakak-kakak tentang Kombel ini, dan apa manfaatnya buat kakak nantinya? Karena kita akan nantinya masuk pada rencana tindak lanjut. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Dari pembelajaran hari ini tentang komunitas belajar, bagaimana kita menciptakan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Selain itu juga kita mengembangkan keharmonisan antara guru yang lain, kemudian dapat cuman bagaimana cara kita untuk lebih memunculkan, apalagi orang guru PJOK, untuk memunculkan lagi kegiatan atau proyek yang akan kita lakukan. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Tiara. Jadi belajar 2 tatap muka tentang komunitas belajar ini memang sangat penting bagi kita semua sebagai guru untuk berkolaborasi. Jadi untuk berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain agar nantinya pembelajaran kita semakin efektif, bermakna untuk peserta didik. Jadi semua berpusat kepada peserta didik. Kita belajar meningkatkan kompetensi diri kita ini memang tujuannya adalah untuk peserta didik. Oke, terima kasih Kak Tiara. Kak Ulfa, bagaimana? Adakah yang ingin disampaikan? Nanti Kak Ulfa banyak bertanya ya ke Kak Michael, Kak Valerie. Iya, karena tadi ada masalah di HP, kita nggak bisa dengar atau jaringan sudah di sini. Hanya sebagian awalnya kita ada dengar, yang bisa saya dengar tentang KBS ya. Iya. Kelompok belajar. Itu menurut saya sangat. Di sekolah kakak sudah ada KBS? Ya, sudah ada KBS. Kita
ada program, misalnya ya untuk guru-guru kami menaruh satu program di situ selain bekerja sama dalam membuat pembelajaran, mengisi PMM, dengan apalagi ada program untuk guru-guru itu setiap minggu, setiap akhir minggu hari Jumat kita ada makan bersama memang di sekolah. Saya tadi lupa kalau itu sudah berjalan. Jadi kita setiap minggu kalau tidak bisa hari minggu akhir minggu, ada kala misalnya libur atau kita bisa melakukannya di hari lain sesuai dengan program. Itu kita duduk bersama, ya, sambil berbincang apa yang kita rencanakan kembali tentang pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Jadi nantinya kakak-kakak di rencana tindak lanjut ini, kakak-kakak membuat proyek ini, proyek yang belum ada di sekolah ya. Sekali lagi, proyek yang belum ada di sekolah. Jadi nantinya kakak-kakak merancang, sekali lagi, kakak-kakak merancang pembelajaran proyek nanti di Kombel. Jadi nanti kakak akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, seperti yang Kak Tineke sampaikan pada pertemuan sebelumnya di tatap Maya kedua di komunitas belajar bahwa nantinya akan berkolaborasi dengan guru. Contoh tadi Kak Tineke memberikan satu contoh proyek yaitu jika memang ada di sekolah belum ada makan sehat membuat tinutuan, bisa berkolaborasi dengan guru kelas. Guru PJOK bisa berkolaborasi dengan guru kelas. Jadi misalnya kakak membuat satu rencana, tadi kan ada contoh rencana tadi di bagan-bagan tadi di Google, karena tadi membuka Figma tidak bisa. Jadi kakak tawarkan membuat Google dokumen yang sudah diisi tadi, Kak Michael dan Kak Ulfa masih belum. Jadi nanti tolong diisi rancangan atau rencana kakak-kakak. Kemudian seperti yang Kak Tineke contohkan tadi, sekali lagi, kakak-kakak berkolaborasi dengan rekan guru yang ada. Contoh tadi kalau di SD itu guru kelas. Nanti proyek yang kakak-kakak nantinya buat itu sekali lagi berkolaborasi dengan guru yang lain. Itu yang kakak-kakak paparkan di komunitas belajar dan mungkin itu yang divideokan. Nanti kakak-kakak baca, Kak Valerie sudah baca modul berapa menit yang paparkan tugas rancangan itu? Belum Kak, belum bisa okay. Nanti dipelajari lagi ya. Karena itu akan menjadi tugas kakak-kakak nantinya. Justru itu kenapa tugas-tugas sebelumnya itu kakak sampaikan harus sesuai dengan jadwal supaya tidak menumpuk tugas-tugas yang nantinya kakak-kakak akan buat. Karena nantinya kan aksi nyata tentang RPP pendekatan backward design dan video sudah. Sekarang kakak-kakak kan lagi membuat rancangan tentang Kombel. Proyek apa yang kakak-kakak nantinya akan buat. Setelah itu kakak-kakak akan membuat bukti karya. Yang itu yang akan diunggah di PMM. Jadi itu tugas-tugas nantinya yang kakak-kakak akan buat, yang mudah-mudahan kakak-kakak yang sudah hampir 3 bulan ini sudah ada paradigma baru, supaya nantinya inilah guru PJOK yang punya kualitas. Oke, silakan Kak Michael. Ada pertanyaan? Masalah Kombel, apa bisa kan ini khusus di organisasi Kompas ada sebagian besar guru-guru kan ada komunitas running orang tiap sore apa. Maksudnya kita sidang ini apa tentang kebugaran kan? Oh boleh. Dalam arti gini, boleh kita bilang, tapi itu kita program, contoh kan rupa kali lalu kan,
dengan keadaan fisik, umur apa, karena hobi akhirnya bukan berdampak menyenangkan atau bikin sehat, bikin bugar, malahan bikin fatal. Untuk karena orang itu tentang rupa apa, orang membuat olahraga ini ya berapa dengan kondisi bagaimana, terus kebugaran bagaimana. Yang jelas cuma karena ada orang hobi, ada komunitas, sudah jalan dia. Cuma saya bilang begini, olahraga itu memang ada baiknya dilakukan ada sesuai dengan program. Tetapi kalau tidak sesuai program, bisa dampak nanti negatif. Dan dia bilang nggak nanti bagaimana ya? Bukan sehat yang mau dapat atau bugar, malahan saya bilang memang belum berasa untuk sekarang kan an lah. Tapi kalau so di atas 40 bisa saja karena itu karena program latihan atau aktivitas fisik yang karena hobi orang lakukan. Nah itu yang memang semua di Kombel ini kita mau sosialisasi tentang kebugaran. Contoh itu koordinasi tadi atau kondisi ini boleh nggak orang olahraga ini? Dan orang ini lupa nak pakai apa, so paksakan karena gengsi, karena ya touring gaya di mall. Padahal ini sumber dampak negatif pada orang. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Michael. Jadi tujuan dari komunitas belajar ini yang ada di sekolah, seperti pada pertemuan awal ini, tujuannya keberpihakan kepada peserta didik. Jadi keberpihakan kepada peserta didik. Proyek yang kita buat ini, jadi ini untuk peserta didik, Kak Michael. Jadi seperti Kak Tineke tadi sampaikan, contoh kalau kita mau buat proyek, mungkin di sekolah belum pernah ada membuat makanan sehat tinutuan, itu yang kita kolaborasi dengan guru yang lain dan kita mengambil kelas yang agak lebih mungkin tinggi yang sudah mengenal sayur. Kan di situ kita bisa mengenalkan, oh ini beras, ini sayur, ini yang dicampur, sudah ada kalorinya, sudah ada sudah ada vitaminnya, sudah ada macam-macam lah. Itu berarti ada di kebugaran jasmani, Kak. Kalau begitu. Berarti topik untuk membuat proyek makanan sehat ini berarti ada di kebugaran jasmani. Ya, jadi kita ini memilih 3. Jadi 3 pembelajaran, yaitu memilih proyek pembelajaran tentang gerak, kebugaran jasmani dan proyek sport education. Jadi ada di 3 pembelajaran ini ya. Ingat kakak-kakak jangan sampai salah kaprah ya. Jadi semua rencana kakak-kakak itu kepada peserta didik. Jadi rancangan atau rencana kakak-kakak yang akan membuat proyek itu kepada peserta didik. Oke, memahami sampai di sini kakak-kakak? Oke, jadi nantinya kakak-kakak akan mengadakan persiapan belajar, menyampaikan tujuan, kemudian komitmen dari belajar. Apa yang kakak-kakak pelajari selama ini, ya. Jadi nantinya di pembuatan persiapan pembuatan perencanaan, kakak-kakak boleh di kolom chat kakak-kakak persiapan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek ini ada di level mana kira-kira? Boleh di kolom chat kakak-kakak? Silakan. Ada di posisi mana, level berapa? 1 sampai 10. Kira-kira persiapan kakak-kakak untuk membuat proyek ini ada di level berapa? Silakan pergunakan kolom chat. Ada di level berapa kakak-kakak? Rencana proyek yang kakak-kakak akan nantinya buat. Silakan kakak-kakak pergunakan kolom chat.
Silakan tulis level berapa. Oke, Kak Ulfa level 6. Kak Ulfa boleh kasih pendapat kenapa ada di level 6? Berarti sudah ada topik yang Kakak pikirkan apa yang akan direncanakan, ya? Silakan Kak Ulfa. Silakan Kak. Alasan memilih level 6 kenapa? Silakan kakak-kakak yang lain. Pergunakan kolom chat untuk memastikan kakak-kakak sudah ada di level berapa dalam persiapan rencana tindak lanjut dalam pembuatan proyek pembelajaran berbasis KBS ini. Kak Tiara masih ada di level 1. Kenapa Kak? Terlalu rendah. Karena Kak masih bingung. Masih bingung entah orang mau cari tahu dulu DP latar belakang apa yang bagus orang mau buat proyek di sekolah. Terus DP perencanaan kan dan Kak mau paparkan di guru-guru itu kan harus persiapkan dengan matang. Benar. Jadi masih di level bawah. Baru kalau mau bilang baru mau start. Baru mau start, oke. Jadi baru di level 1 Kak. Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih usahanya Kak Tiara. Kak Tiara masih ada di level 1 karena Kak Tiara sudah memikirkan mau persiapan baking. PTT sudah gampang, Kak. Kalau buat PTT sekarang banyak yang instan. Iya. Tinggal mentalnya menghadapi guru-guru. Seberapa saja, Kak, yang ada? Sekali lagi, seberapa saja. Nggak ambil guru-guru yang mindsetnya ingin ada paradigma baru ya. Iya betul Kak. Iya. Sekali lagi saran Kak Tineke, ambil guru-guru yang satu pemahaman. Jadi satu pemahaman yang nantinya di saat kakak-kakak presentasi masuk ke mereka. Ada di satu circle ya. Jadi nantinya Kak Tiara akan menyampaikan presentasi kakak-kakak, Kak Tiara rencana proyek yang kakak-kakak akan tampilkan, mereka menerima juga. Oke Kak Tiara, semangat ya. Iya, jadi kalau mau buat PTT kan kurang gampang, tapi materinya apa yang masih Kak Tiara pikirkan. Ya. Kak Sylvia bagaimana? Oh Kak Sylvia ada di level 4, silakan Kak. Kenapa ada di level 4? Apa yang nantinya kakak sudah buat? Kenapa saya menulis 4? Karena sebelumnya saya di sekolah belum ada dibilang kombal atau komunitas belajar. Yang ada di sekolah itu cuma KKG kayak begitu Kak. Ya, tetapi setelah 2 hari ini melihat cara-cara kombel untuk merencanakan kombel ini sudah masuk dan di akal, sudah bisa membuat rancangan. Sudah ada juga dari teman-teman yang saya lihat beberapa rancangan yang akan dilakukan pada saat merancang kelompok belajar. Nah, di dalam kelompok belajar yang kakak-kakak tulis sebelumnya di sekolah kami sudah menerapkan, tetapi tidak ada kelompok belajar. Jadi kita membuat kelompok belajar itu terus mengembangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Jadi nantinya seperti Kak Tiara, kakak harus memang memikirkan matang-matang teman-teman guru yang akan diajak berkolaborasi. Sekali lagi, mengajak, sekali lagi mengajak rekan-rekan guru yang ingin berkolaborasi dalam
hal pembuatan kombel. Karena ini harus Kakak laporkan ke pimpinan. Karena belum ada kombel. Oke, silakan Kak Sylvia. Izin Kak, kalau semisal kan orang kan berbeda-beda. Biasanya Iya. guru itu biasa sudah terlanjur di zona nyaman. Jika semisal contoh di sekolah saya ingin menerapkan kombel di sekolah, tetapi kurangnya minat guru-guru untuk mendukung kombel di sekolah. Itu bagaimana Kak solusinya? Jadi seperti Kak Valerie kemarin ada solusi. Kak Valerie menyampaikan baru ada face to face dulu. Jadi face to face. Justru itu sekali lagi menyampaikan kepada kakak-kakak, memang kakak-kakak harus memastikan posisi kakak-kakak memang kakak-kakak sudah ada di paradigma baru dalam pembelajaran PJOK. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah ada di posisi, sudah berubah dalam cara kita belajar, cara kita mengajar, pasti orang sudah, lewat pelatihan kan tuh ada perubahan di cara mengajar saja, di cara menyampaikan, karena kan semua dalam pembelajaran kita harus fine. Itu yang nantinya akan berdampak kepada guru yang lain. Kalau kita sudah menunjukkan kita sudah ada dalam perubahan sikap pada paradigma yang baru, contoh hal yang kecil apa ya? Ya, memaksimalkan waktu mungkin. Kakak-kakak sudah menunjukkan bahwa kakak-kakak sudah ada dalam perubahan diri, karena yang paling penting diri pribadi sendiri dulu kakak-kakak. Untuk apa menyampaikan kepada orang lain sedangkan ngana belum ada perubahan, ku ngana semua suruh. Itu yang kadangkala itu yang dari awal Kak Tina kesampaikan kepada kakak-kakak bahwa kita kalau memang ingin ada perubahan, menunjukkan kepada orang lain agar orang lain yakin kepada kita dari diri dulu sendiri. Toh? Justru itu nanti solusi untuk Kak Sylvia, face to face dulu. Face to face, kemudian yakinkan bahwa kombel ini sangat membantu kita untuk berkolaborasi. Jadi kombel ini sangat penting sekali untuk kita sebagai guru untuk mengupdate diri. Yakinkan kepada rekan guru yang lain bahwa mungkin kita ada kelebihan di sini, teman guru ada kelebihan di sini, mari tolong berbagi. Yakinkan seperti itu, Kak. Pasti bisa. Jadi yakinkan ke rekan-rekan di komunitas belajar ini banyak hal. Nanti kakak-kakak melihat banyak literasi di YouTube dan di Google. Ya, trik-trik untuk membuat kombel seperti apa ada. Cara membuat project juga ada di YouTube dan di Google. Kemarin Kak Valerie sudah memberikan solusi. Memang setengah mati kalau mau cari guru-guru, apalagi guru-guru yang malas mau belajar IT. Memang agak kesulitan. Tapi yakinkan sekali lagi, yakinkan bahwa ini sangat berguna. Apalagi kalau kita untuk mengupdate diri, banyak hal yang kakak-kakak kan merasakan apa yang selama ini kita dapat, kan? Setelah mempelajari ada di PKG PJOK, ternyata terlalu selama ini rutinitas belajar kita memang ternyata nyanda itu saja, nyanda apa ya? Kadang-kala kita bilang, terus berusaha, tapi nyanda membuat anak-anak betah, nyanda menjadikan kita dirindukan oleh peserta didik. Toh? Selama ini. Itu yang sangat diharapkan bagi kita semua. Kak Michael ada di level 7. Boleh begitu Kak Sylvia? Oke, terima kasih. Kak Michael, silakan Kak.
Terima kasih. Kenapa saya memilih level 7 karena sekolah kami sudah jalan. Yang jelas kita kolaborasi dengan melalui pakai aset manusia. Tapi ada yang memang ketua kombel, dia tuh saran kita coba komunikasi ya. Pendekatan secara persuasif, jadi masing-masing guru boleh apa. Cuma memang jadi kendala ada guru-guru yang memang gaptek. Tapi memang sama yang tadi kita dengar juga kalau kita kemauan, oke saja. Cuma kita mau pakai cara bukan mau cari gampang atau bagaimana. Ya, mana yang kalau boleh dikata bagaimana? Itu dengan orang kegiatan dan rupa kita dan nanti masih atau kegiatan kumpul ini dia tentang video. Nah, kita juga sangat-sangat membantu tadi yang bilang apa masuk di K5 itu tentang menu makanan sehat itu sudah pas itu dia salah. Makanya kita kurang mau menentukan yang lebih spesifik dan tadi kan makanan sehat ataupun kumpul ini dia spesifikasi apa. Contoh kan tadi sebenarnya kita cenderung kalau mau kumpul ini kita ingin berbagi itu tentang kebugaran. Itu tadi yang kita bilang jangan cuma karena hobi itu dampak bukan menyenangkan buruk kan. Dan guru-guru sini kok banyak yang masih muda-muda ya hobi line dance lagi. Apa salahnya kalau memang mau tes dorong kebugaran kan. Jadi dalam arti bukan tes kebugaran apa, saya dorong ada dosis lah untuk atau ada program dan oh ternyata kita walaupun kita spesifik kita terlihat begini Oke, Kak Michael. Kalau Kak Michael memilih kebugaran jasmani boleh. Kebugaran jasmani berarti nantinya Kakak paparkan di komunitas di Kombel nantinya di komunitas belajar. Tapi nantinya itu diarahkan kepada peserta didik, Kak. Mungkin jadi Kakak paparkan kepada mungkin di grup di Kombel nantinya setiap 3 bulan ada proyek saya sebagai guru PJOK untuk mengukur kebugaran jasmani peserta didik misalnya atau setiap bulan. Itu bisa, itu jadi proyek Kak di kebugaran jasmani. Oke? Boleh masuk Kak? Jadi Kak Michael boleh? Jadi kalau untuk ini kan memang tadi yang kita katakan ini proyek untuk lebih khusus kepada siswa kan. Iya. Mana apa-apa sampaikan ke guru-guru atau keterlibatan guru ada tes dengan guru dengan siswa tapi dengan tujuan lebih spesifik ke murid-murid anak didik. Iya. Memang kerjasama kolaborasi dengan guru apalagi orang tua lebih baik Kak. Maksudnya begini, tes kebugaran juga sampai dengan guru-guru yang tadi kan tadi yang di lain dance apa supaya bagaimana dan ada DP manfaat dan itu ternyata begini kok orang bukan cuma mau olahraga sekedar olahraga. Ini ada DP batasan-batasan, ada DP aturan, ada DP dosis, ada DP program. Gimana ya? Jangan ada yang karena hobi begini so bapak riset contoh no. Orang kan anak-anak habis pemanasan atau habis gerakan ini duduk umpama duduk di lantai untuk
dapat pengarahan atau apa. Kan pasti orang mau bilang jangan lipat kaki nanti, kan monitor masa depan nggak tahu ada yang mau masuk tentara, polisi. Nanti kalau sofarises lagi ya jadi lain lagi. Jadi itu tuh Mas dan. Oke Kak, kalau memang Kakak merencanakan proyek ada gurunya, ada siswanya, boleh Kak. Mungkin dalam rencana rencana Kak Michael nanti minggu misalnya di minggu pertama bulan ini Kak Michael membuat program untuk guru-guru menyampaikan kan ada kombel Kak. Kakak boleh setiap kan ini kombel berkelanjutan. Jadi mungkin minggu ini Kakak menyampaikan berbagi praktek baik. Oh kalau membuat satu latihan harus ada program. Silakan Kak. Apalagi silakan Kakak berbagi praktik baik. Kemudian untuk peserta didik, karena kita fokus kepada peserta didik sekarang, jadi pilih 3 pembelajaran gerak, pembelajaran kebugaran dan sport education. Itu yang nantinya Kakak akan buat satu proyek untuk peserta didik. Nah, apa-apa Kakak melakukan juga untuk guru, nah apa-apa. Silakan buat program di komunitas belajar juga hal seperti itu, Kak. Oke? Boleh dipahami, Kak Michael? Boleh? Boleh. Oke, terima kasih Kak Michael. Kak Valerie ada di level 8 karena masih memikirkan tujuan strategis, menyusun langkah konkret supaya kegiatan. Oke, silakan Kak Michael. Kak Valerie. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi kenapa harus 8? Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa tentunya ketika kita ingin melaksanakan komunitas belajar sekolah atau terang melaksanakan suatu kegiatan atau proyek, ya jelasnya tentu harus memikirkan tujuan kegiatan ini apa, kemudian langkah-langkah yang harus kita ambil itu apa, seperti yang tadi kan pendekatan-pendekatan personal. Karena kan tentunya seperti yang dialami oleh Kak Sylvia itu mungkin ada beberapa penolakan atau kurang sependapat dengan kegiatan-kegiatan yang orang mau rencanakan. Jadi tentunya dengan langkah-langkah ini orang bisa identifikasi apa masalah-masalah yang boleh orang boleh selesaikan. Contoh misalnya ada guru-guru yang dekat pensiun. Jadi orang tetap pendekatan persuasif, pendekatan face to face, sehingga orang tertarik untuk kegiatan ini. Kemudian tentunya kegiatan secara teknis ini jelas dan terlaksana tentunya dengan jadwal ataupun waktu-waktu yang sudah orang tentukan sama-sama. Harus ada komitmen juga dalam melaksanakan proyek. Dan tentunya efektif orang harus pastikan itu kegiatan itu efektif, berdampak terhadap peserta didik, dan tentunya kalau memang misalnya orang lebih menonjol kewirausaha, ada nilai jual dari satu proyek tersebut. Memang di sini kalau orang melihat dengan inovasi yang ada, mungkin berkaitan juga dengan Kak Sylvia tadi, dengan orang yang kalau di sekolah kami ini share pengalaman juga, kalau di sekolah kami sih setiap kegiatan yang kami ikuti, baik dari mata pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan workshop atau seminar, jadi di sini kami tentunya ada follow up-nya. Jadi kami melaporkan kepada kepala sekolah bahwa ini loh kegiatan yang kami ikuti, apa-apa saja yang ada yang kami ikuti, ini kegiatan-kegiatan apa saja yang kami ikuti ini. Nah, nantinya di situ kami diberikan kesempatan untuk sharing kepada guru-guru. Jadi lewat kombel yang kami punya, kami sharing pengetahuan apa yang kami miliki. Misalnya kan kemarin
saya sempat mengikuti yang trainer. Jadi itu yang saya sharing ke teman-teman, sehingga mereka juga ternyata berdampak dan kembali lagi memanfaatkan aset-aset. Jadi memang kembali lagi saya terpikirkan lewat 7 aset. pemanfaat aset. Karena di sini orang juga harus memikirkan aset politik dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu proyek. Karena tanpa aset itu saya rasa ada penolakan, tentunya pasti ada penolakan-penolakan. Sehingga kita harus berdiri, misalnya ada yang backup. Contoh karena tadi saya sudah sempat presentasikan ke kepala sekolah, otomatis kepala sekolah mendukung kegiatan yang nantinya akan saya bagikan. Atau bahkan kalau misalnya saya sama dengan kemarin ada salah satu sekolah yang memang saya bagikan praktik baik mengenai kegiatan yang saya ikuti, itu di bawah naungan pengawas sekolah, sehingga saya tidak takut ada penolakan-penolakan dari sekolah-sekolah yang memang saya bagikan untuk praktik baik. Jadi mungkin sekiranya juga teman-teman yang ada di kelas ini atau yang bolehlah untuk memang benar-benar memanfaatkan aset yang ada atau meniru-meniru yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Valerie sudah membagi praktik baik kepada kakak-kakak yang lain. Memang kakak-kakak, kemarin dalam pertemuan ada 7 aset yang kita harus pergunakan dalam KBS ini. Itu yang harus kakak-kakak, karena itu adalah faktor utama. Kalau kakak-kakak tidak mempergunakan aset, itu kendala-kendala seperti Kak Sylvia tadi. Pasti ada penolakan-penolakan. Tapi kalau kita mempergunakan aset manusia, apalagi kepala sekolah, punya kewenangan penuh, kita menyampaikan program kita, pasti kalau di backup oleh pimpinan sekolah, pasti guru-guru yang lain akan, namanya pimpinan sekolah sudah menyuruh. Pakai aset kakak-kakak. Ya, ada 7 aset yang senantiasa kakak-kakak boleh pergunakan. Kemudian kakak-kakak, jadi ada juga proyek, tadi Kak Tineke mencontohkan membuat tinutuan makanan sehat. Bisa juga kakak-kakak ada di proyek membuat karikatur misalnya di pendidikan pembelajaran gerak. Bisa jadi kakak-kakak mempergunakan aset yang ada di sekolah. Karena kalau di sekolah punya semua ada laptop, ada Chrome, anak-anak bisa mempergunakan proyek kakak-kakak misalnya membuat karikatur dengan bermain ada di pembelajaran gerak, cara menendang bola yang baik, menendang bola dengan kaki bagian dalam, dengan pentahapan konten, bisa kakak-kakak. Itu proyek. Atau membuat satu gantungan kunci dari membentuk bola. Itu kan proyek juga. Toh? Ada tulisan kebugaran misalnya menjaga rajin berolahraga, pasti sehat, kan hal-hal seperti itu yang boleh kita buat di proyek nantinya. Sampai di sini kakak-kakak bisa memahami? Bisa? Karena ini sudah ada di rencana tindak lanjut. Oke? Oke kakak-kakak, kita lanjut. Jadi ini ada di level masing-masing sudah menyampaikan, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan. Jadi nantinya kakak-kakak semakin memahami rencana tindak lanjut yang nantinya kakak-kakak akan buat. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian aspek penilaian, perhatikan lini masa kakak-kakak dengan baik dan benar agar tugas yang kakak-kakak kirim tidak terlambat. Jadi seperti itu. Jadi kembali diingatkan kepada kita semua bahwa nantinya kakak-kakak akan membuat rencana tindak lanjut dengan pembelajaran berbasis proyek. Tadi ada sudah beberapa contoh yang Kak Tineke sudah sampaikan. Mudah-mudahan dengan praktik baik yang Kak Valerie bagikan bisa nantinya akan menambah wawasan kita. Jadi nantinya
kakak-kakak bisa dalam pembelajaran berbasis proyek ini kita melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita memakai 7 aset. Karena kita sudah belajar aset-aset itu, pergunakan itu kakak-kakak. Nantinya kakak-kakak akan melihat bagaimana pelibatan dari rekan-rekan atau komunitas yang ada di sekolah kakak masing-masing. Nantinya kakak-kakak semakin belajar agar pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar itu nantinya berdampak pada pembelajaran di sekolah kakak-kakak masing-masing. Kemudian nantinya bagaimana melibatkan voice, choice, wondership. Kita sudah pernah belajar dalam penerapan PJBL. Nanti kakak-kakak akan buka lagi penerapan PJBL ya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice, choice, wondership dalam penerapan PJBL sudah nantinya akan berdampak pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak yang paling utama yaitu tujuan kita saat ini adalah paradigma perubahan diri, dan di dalam kelas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat yang ada di Kombel tadi. Jadi di modul 1.1 tentang paradigma perubahan diri kita sebagai guru PJOK, kemudian nantinya di modul 2 kita tatap muka keterampilan pedagogi guru PJOK berpusat pada peserta didik, dan sekarang ada dalam keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi kakak-kakak nantinya tugas pengantar tugas, yaitu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Kemudian pengantar tugas kita, jadi sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak melibatkan kembali guru PJOK yang mengingat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program yang nantinya kakak-kakak akan rencanakan, kemudian memanfaatkan atau memberdayakan aset yang dimiliki di sekolah kita. Kemudian kakak-kakak nantinya direncana tindak lanjut di sekolah yang akan nantinya kakak-kakak akan terapkan, diharapkan ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Bahan tayang atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian notulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Jadi nantinya kakak-kakak ada absen ya. Ada notulen yang nantinya kakak-kakak di saat ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, ya itu diunggah semua kakak-kakak. Jadi dokumen yang relevan. Jadi mungkin yang nanti akan kakak-kakak unggah PowerPoint yang sudah dibuat pada PDF, kemudian
notulen di saat pemaparan di Kombel, kemudian ada video kegiatan di saat kakak-kakak mempresentasikan ya. Kemudian rencana nantinya kakak-kakak akan buat. Jadi kakak-kakak bahan yang tayang rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar, Kak Tina ke share ini ya, Kak Tina ke share. Kakak-kakak nantinya foto. Silakan di foto kakak-kakak, bentuk rencana tindak lanjut, komponen program, keterampilan. Oke. Sudah kakak-kakak? Sudah? Oke. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini kakak-kakak di foto. Silakan di foto kakak-kakak. Ataupun bersih-bersih lingkungan seperti apa nanti kakak-kakak pilih sendiri. Sudah? Karena yang pasti kakak-kakak jangan mengambil proyek yang sementara jalan. Ini juga silakan di foto. Ini kan dari pemerintah di khusus untuk pendidikan kan sedang menggiatkan agar supaya di sekolah setiap pagi. Sudah? Setelah selesai. So, di screenshot. Senam pagi. Nantinya itu setiap hari dilaksanakan. Jadi kakak-kakak nantinya ini perhatikan apa yang sudah ditampilkan di share screen supaya semakin jelas apa yang nantinya kakak-kakak akan buat. Sudah di foto, sudah? Oke, sudah? Lanjut. Ini, kakak-kakak. Aspek penilaian rencana tindak lanjut ini supaya kakak-kakak ada dasar. Silakan kakak-kakak. TKKR, tujuan program, kelengkapan rencana dalam program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi. Sudah difoto kakak-kakak? Lanjut. Ini lini masa, rencana tindak lanjut. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak tugas-tugas sebelumnya kakak-kakak harus secepatnya kumpul karena nantinya kakak-kakak sudah ada di tugas ini. Kemudian kakak-kakak juga akan membuat bukti karya. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut, kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL lengkapi dengan dokumen. Jadi sekali lagi jangan lupa dokumen, kegiatan berupa video, notulen, catatan diskusi KBS. Jadi semua itu dibuat dalam jadi ada dokumen buat PDF, kemudian itu notulen. Kemudian hasil presentasi berupa PowerPoint itu dibuat PDF juga. Jadi 6 hari kakak-kakak sesi RTL ini hanya 6 hari. Ada pertanyaan sampai di sini, kakak-kakak? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Kak Valerie silakan. Ini mungkin mengenai DP durasi waktu daripada RTL ini. Soalnya kan takutnya
ada pembatasan waktu, baru kemudian otomatis itu bahan-bahan daripada RTL ini apa yang mau bilang, berarti orang mesti cari sendiri kan Kak DP materi. Selanjutnya DP baru notulen itu dalam bentuk notulen biasa atau orang mau foto lagi itu notulen? Jadi begini Kak, jadi notulen kan ditulis. Jadi misalnya contoh dalam kakak-kakak memaparkan rencana tindak lanjut yang kakak-kakak akan membuat proyek itu kan ada di komunitas. Kan kakak menyiapkan mungkin PowerPoint yang akan kakak akan siapkan. Kemudian kan namanya di satu komunitas itu kan ada guru yang lain, meminta guru yang lain untuk membuat membuat notulen jika ada pertanyaan mengenai proyek yang kakak akan lakukan. Di notulen situ kan ada daftar hadir. Ya. Di notulen situ ada daftar hadir, kemudian kakak menuliskan apa yang dibicarakan dalam, mungkin ada saran pendapat dari rekan-rekan guru yang lain, itu dicatat. Dan itu difoto kemudian jadi PDF. Akan kirim juga video di saat kakak. Jadi kakak juga akan mengirim video kakak-kakak. Video di saat pemaparan rencana tindak lanjut di teman-teman komunitas belajar. Jadi semacam kakak, silakan Kak Tiara, silakan akan kakak memimpin satu rapat yang seperti itu. Modelnya seperti Kak Tiara, silakan Kak Tiara. Oke, terima kasih Kak. Untuk video dong Kak, kalau pas pemaparan itu dari awal sampai akhir atau? Iya. Dari awal sampai akhir pasang tripod saja di meja Kak. Pasang tripod di meja, di belakang guru-guru, kemudian kakak ada di depan menyampaikan. Kalau tidak ada kadang-kala kan orang berpikir tidak ada LCD, paparkan seperti biasa saja, enggak usah pakai PowerPoint, tapi kakak mampu menjelaskan kepada guru-guru yang lain. Kemudian PowerPoint yang ada itu yang kakak foto, kakak buat PDF. Kan kadang-kala kita di sekolah tidak ada LCD. Walaupun kita sudah menyiapkan PowerPoint, tapi tidak ada LCD di sekolah. PowerPoint itu yang kakak buat saja tapi video yang di saat kakak menyampaikan rencana tindak lanjut di komunitas belajar itu yang kakak harus video. Boleh memahami sampai di sini? Masih galau Kak Sylvia? Nanti mau coba Kak membuat RTL dengan. Iya, memang harus supaya kakak-kakak lulus, sudah di hampir. Ini yang Kak Tineke ragukan Kak Ulfa, karena di LMS terbaca masih sangat sedikit. Justru itu kakak-kakak, sekali lagi mohon di LMS itu dibuka lagi, dibaca-baca modul-modul, supaya durasi kakak-kakak itu memang, karena kalau tidak sampai durasinya, karena itu semua terbaca kakak-kakak, diskusi seperti ini terbaca. Berapa kali kakak-kakak menyampaikan pendapat itu dibaca di LMS. Jadi kakak sangat berharap kita semua, kakak-kakak yang mengikuti pelatihan ini bisa lulus. Oleh sebab itu, kakak berharap tugas-tugas itu, bermohon kepada kakak-kakak, mohon diselesaikan. Dan apa yang dimintakan oleh LMS, jadi semua datang kepada kita. Mau lulus kita atau tidak, itu tergantung kita semua. Apakah kita akan berupaya atau tidak. Mohon Kak Tiara sampaikan ke Kak Santi, karena sekali lagi tatap maya ini hanya 2 kali alpha.
kakak tidak bisa mengambil keputusan karena itu yang akan memutuskan kita lulus atau tidak. Itu mereka terbaca semua di LMS. Sekali lagi terbaca semua di LMS. Jadi kakak berupaya, sedangkan kakak Tineke terlalu sibuk sebenarnya, tapi 15 menit sebelum mulai kakak berupaya kemarin hari yang memang kecolongan selama 3 bulan ini. Jadi kakak berupaya supaya kita semua lulus. Tapi itu semua kembali kepada kita semua. Kakak berupaya kakak-kakak semua lulus. Tapi kalau kita semua tidak tidak berupaya untuk menyelesaikan tugas, tugasnya tidak sesuai dengan permintaan LMS. Jadi semua kembalikan kepada kita. Semua pasti kita menyadari, aduh kita masih kurang di sini, ini kita harus tambah. Oke, kakak-kakak bisa memahami sampai di sini? Bisa memahami? Jadi semua dari awal Kak Tineke berupaya untuk kakak-kakak bisa lolos, bisa lulus. Tapi itu kembali semua ke pribadi. Apakah kakak-kakak berusaha dan kakak tetap memberi semangat kepada kakak-kakak untuk semakin, hanya tinggal 1 kali tatap muka kita kakak-kakak. Tinggal 1 kali tatap muka. Jadi kalau ada kendala-kendala silakan japri. Ya. Jadi ini 6 hari untuk penyusunan RTL Kak Valerie. Jadi kebetulan kita dapat di hari-hari yang tidak efektif, besok lusa. Ada 2 hari tidak efektif. Jadi harus kakak-kakak membuat rencana mulai hari ini. Supaya fix di hari Senin menghadap pimpinan sekolah. Jadi Sabtu Minggu kakak-kakak buat RTL, hari Senin kakak-kakak bisa menghadap kepala sekolah, kemudian sudah mulai face to face kepada teman-teman yang bisa membantu kakak-kakak. Satu tujuan ada di paradigma baru. Kemudian Selasa Rabu seboleh action di muka. Kan kalau mau presentasi ada PowerPoint yang kakak-kakak buat, yang membantu kakak-kakak untuk menyampaikan materi. Oke, boleh sampai di sini? Sampai di sini bisa dipahami kakak-kakak? Oke, boleh? Kak Michael bagaimana Kak? Rabu pemilihan, libur. Mudah-mudahan nanti kakak informasikan kepada Kak Alin, Kak kendala di apa? Tapi boleh Kak boleh. Ini 2 hari kakak membuat rencana. Hari Senin melapor. Persiapan sampai hari Selasa, Rabu libur. Kakak boleh buat di hari Kamis. Kakak boleh buat di hari Kamis. Ada 2 hari Kamis Jumat. Oke? Boleh Kak? Kak Sylvia bagaimana Kak? Izin Kak bertanya, kalau yang dibuat RTL itu seperti yang tadi ya Kak, dari untuk dipapar guru-guru tuh? Iya. Iya. Contoh besok pembuatan RTL Sabtu dan Minggu. Iya. RTL sama seperti kolom tadi itu Kak untuk dipaparkan. Tergantung kakak-kakak mendesain seperti apa Kak. Oh, tapi contohnya boleh seperti Kak yang di tabel. Di tabel itu kan cuma membantu kakak. Iya, membantu kakak untuk membuat. Jadi inti-intinya ada di situ. Jadi kakak boleh mengambil apa yang dimaksud di poin pertama, poin kedua apa. Kakak lihat di situ. Ada di screenshot tadi toh? Oke? Jadi video, dokumen di saat ada tanya jawab itu dicatat ya kakak-kakak. Kalau ada teman guru bertanya, itu dicatat. Minta satu teman guru untuk mencatatnya.
karena kakak ada di depan sementara menyajikan materi. Ya, jadi minta teman guru untuk mencatatnya jika ada pertanyaan dan jawabannya juga ditulis kakak-kakak. Kamu kalau Kak, soalnya di sekolah di sekolah Kak Selvi, tua tuh semua cuma 2 orang yang udah takut. Oke. Di dalam video kayaknya langsung otomatis dah paparkan. Aduh kayaknya semangat mencoba. Dapat tahu mereka semakin di akhir-akhir pensiun mereka semangat. Pakai aset kepala sekolah, aset manusia. Kepala sekolah backup, semua pasti bisa. Oke? Semangat, coba dulu. Dapat tahu ini yang semua pensiun ini ingin belajar lagi, karena selalu kakak bilang ke teman-teman yang muda pensiun. Semua setinggal sekolah, kasih bagus supaya nyanda ada penyesalan kalau mau. Oh kita ketik setau laptop, semua pensiun mar setau laptop, jawab buka-buka laptop kan itu hal yang indah kalau kita berbagi dengan mereka. Tahu? Apalagi Kak Sylvia saya tunjuk kemari ada permainan game-game yang menyenangkan. Pasti guru-guru yang Kak Sylvia sampaikan tadi agak tua, malas belajar, pasti akan semangat. Kasih senam apa itu yang pernah Kak Tina kasih itu goyang seperti ini dang. Oke. Boleh kasih ice breaking yang menarik supaya mereka langsung kan membuka suasana itu dengan justru itu yakinkan diri kakak mampu, pasti mampu. Dengan modal yang kita sudah belajar hampir 3 bulan ini. Hampir finish. Boleh kakak-kakak? Boleh? Oke, kita lanjut. Catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Oh, tidak ada yang sekolah yang sama ini ya. Karena ini tidak ada yang sekolah yang sama, kita lewatkan saja. Kakak-kakak, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Amin. Jadi, Kak baca ulang pantunnya. Kalau ladang banyak hama, Cakep. perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama. Tapi Cakep. waktu habislah sudah. Mantap. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Boleh, Jo? Dilanjutkan dengan link pengantar karya. Ada link ternyata di sini. Dibuat dalam bentuk video, itu juga akan dikirim di Oh ya, sudah sekian. Terima kasih kakak-kakak. Oke, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang masih galau-galau? Jadi nanti di japri ya kalau masih ada yang belum dipahami. Di japri ke Kak Tinaka, nanti Kak Tinaka bantu jawab ya. Boleh? Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini. Tapi seperti biasa Kak tutup dulu share screen. Kita akan berfoto bersama. Oke, kakak ini saja. Karena ini Oke, carilah gambar yang paling cantik, paling tampan. Satu kali tangguh lagi.
Oke. Terima kasih kakak-kakak. Kita akan tutup kegiatan kita di hari ini. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Salam sehat untuk kita semua. Semangat membuat tugas. Jangan lupa aksi nyata yang belum kirim. Minta maaf Kak Sylvia, Kak belum komentar. Soalnya sementara nonton, masih melihat terus. Oke? Tidak ada komentar. Oke, kakak-kakak, tugas aksi nyata. Sekali lagi, aksi nyata, modulnya backward design. Bagaimana itu? Videonya sesuai dengan sesuai dengan modul yang kakak-kakak kirim. Terima kasih kakak-kakak, salam sehat, silakan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Selamat sore menjelang malam. Sore.